Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama channel Lorong Malam, yang mana insya Allah ini kami berserta tim akan mendatangi makom Mbah Kiai Sadir di Desa Sumur Kulon, di Desa Yosorejo tepatnya. Mudah-mudahan hasil di malam ini sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh supranatural kami, yaitu Mbah Sipon M. Lindo Haji. Saksikan terus dan pantengin terus di channel kami Lorong Malam. Assalamualaikum pemirsa setia Lorong Malam. Berjumpa lagi bersama kami tim penjelajah Makom Sak Pulo Jowo. Kali ini kami sedang berada di Desa Yosorejo, Pekalongan. Tepatnya di makam seorang kiai atau ulama di wilayah ini. Tim kami akan mencoba menggali sejarah dan kisah dari seorang kiai yang belum banyak dikenal oleh warga sekitar. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat banyak warga sekitar lebih tahu kalau dulu ada seorang kiai di Desa Yosorejo, Pekalongan yang mengajarkan agama Islam di wilayah ini. Semoga nantinya banyak yang tahu dan berkunjung untuk sekedar berziarah dan mengirimkan doa untuk beliau. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak saja sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya dan tim Lorong Malam sudah sampai di depan area makam Mbah Wali Sadir, dan alhamdulillah saya akan memasuki ruangan ini. Assalamualaikum ya wali. Kami pun telah sampai di area makam. Kami akan mencoba masuk ke dalam area makam yang nampak sedang direnovasi untuk kenyamanan para peziarah. Terdapat beberapa material di dalam sudut-sudut makam yang terlihat masih sedikit berserakan di sekitarnya. Tumpukan pasir, batu, dan beberapa alat material bangunan masih berada di dalam makam, menandakan bahwa proses perbaikan masih berjalan. Namun yang paling mencuri perhatian adalah bagian dalam bangunan makam itu sendiri. Di balik tembok bercat putih, terdapat dua pusara yang dipagari besi berwarna putih. Pagar itu terlihat kokoh, seolah dibuat untuk menjaga kesucian dan keagungan makam tersebut, seakan menjadi pembatas yang tak terlihat antara dunia orang hidup dan arwah yang bersemayam di dalamnya. Di dalam area makam, suasana terasa begitu hening. Putihnya tembok dan pagar besi justru menambah kesan sakral dan misterius. Dua makam itu berdiri berdampingan, seakan menyimpan kisah lama yang tidak banyak diketahui orang. Mari kita simak penjelasan dari pakar supranatural kami, yaitu Mbah Sipon, yang akan digali dengan pertanyaan-pertanyaan oleh Ustadz dari tim Lorong Malam, yaitu Ustadz Cisworo Aaddu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Alhamdulillah, di malam hari ini, yaitu malam Jumat, kami beserta tim Lorong Malam hari ini yaitu telah berada di makom Mbah Wali Sadir, tepatnya di Desa Yosorejo, Pekalongan. Mudah-mudahan kami bersama tim, bersama Mbah Sipon M. Lindo Haji dapat mengupas misteri apa yang berada di makom Mbah Sadir ini. Bersama kami yaitu Mbah Sipon M. Lindo Haji. Mbah Sipon, di sini saya ingin menanyakan bagaimana sejarahnya dulu tentang makom Mbah Tepyani ini. Semasa hidupnya, apakah Mbah Tepyani itu termasuk seorang kiai, atau Mbah Tepyani ini seorang pendekar, atau Mbah Tepyani ini seorang pengusaha? Monggo Mbah diungkapkan Mbah tentang sejarahnya Mbah Assalamualaikum Tepyani. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah Pak Yai Tepyani itu, beliau itu dulu pernah waktu dulu itu mondok di wilayah Jawa Timur. Setelah dia besar, jadi besar-besar, dia pindah di Banten.
mondok di Banten. Iya. Berarti nggak cuma satu Mbak ya ini pondoknya ya? Itu ada lagi, cuman nggak di Jawa Timur, Oh iya. udah. Itu nggak ada, sudah di Banten. Dia malah dia jadi kesayangannya itu Pak Kiai di Banten itu si Pak. Nah, terus Mbak, kira-kira pas Pak Yai Tepyani itu pindah ke Banten, itu usia pas berapaan Mbak itu usianya Mbak? Ya itu waktu masih bujangan. Masih Iya. bujangan. Nah, belum berkeluarga Mbak ya? Belum. Oh iya iya. Ya itu juga di Banten itu jadi kesayangannya Pak Yai di Banten, di pondoknya itu. Oh iya iya. Itu jadi kesayangan. Kalau beliau jadi kesayangan, kalau muridnya sampai mau ketemu dengan ponpesnya itu nggak bisa. Tapi kalau Pak Yai Tepyani itu beliau itu bisa ketemu. Pasti ketemu, malah beliau ditanya-tanyain di mana ini. Ibarat dulu ini belum jadi kiai, mana Tepyani kok nggak kelihatan sama Pak Yai itu. Nah, beliau sudah pulang dari Banten, akhirnya dia mengajar ngaji. Mengajar ngaji. Di Banten berapa tahun Mbak itu Pak Yai Tepyani? Lama di sana. Lama. Iya. Oh iya iya. Nah, beliau sudah ibaratnya sekolah itu udah lulus. Iya. Jadi akhirnya pulang. Dia pulang jadi mengajar. Mengajar santri di Pekalongan sampai alhamdulillah sampai sekarang perjuangan beliau itu sudah banyak yang diajar dan banyak hasilnya dari santri-santri dari Bapak Kiai Tepyani. Lah kok bisa sampai di Desa Yosorjo ini Mbak? Ini berarti memang desa aslinya Pak Yai Tepyani atau gimana Mbak ini Mbak? Pak Tepyani itu sebenarnya dari Wetan. Oh aslinya? Iya. Aslinya dari daerah Wetan ya Mbak ya? Iya. Timur, dari daerah timur. Ya, cuma punya istri Mbak? Punya di istri sini. ya. Nah di sini lah dia juga ada keturunan namanya Pak Kiai Ahmad Refai yang sekarang mengajar juga untuk memperlanjutkan perjuangannya Pak Tepyani. Beliau Kiai Tepyani. Oh iya iya. Nah, akhirnya dia Bapak Kiai Ahmad Refai itu akhirnya melanjutkan, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan santri-santri anak-anak sampai usia yang sampai 60 itu sudah masih belajar bareng dengan beliau Bapak Kiai Ahmad Refai sampai sekarang dijalankan. Setelah itu beliau meninggal dilanjutkan oleh Bapak Kiai Ahmad Refai. Dan sampai sekarang masih berjalan lancar dari anak-anak yang umur 5 tahun sampai umur 60 tahun. Alhamdulillah semua berjalan lancar sampai sekarang. Iya iya iya. Berarti termasuk Pak Yai Ahmad ini hanya anak satu-satunya apa ada yang lain, Pak? Ada yang lain. Oh, ada yang lain. Ada yang lain. Cuman yang menonjol gitu, Pak? Ya. Yang menonjol jadi ustadz atau kiai itu termasuk Pak Yai Ahmad. Pak Yai Ahmad. Oh, iya 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 iya. Jadi Pak Yai Ahmad. Jadi untuk memperkembangkan dari beliau Bapak Yai Tepyani. Iya. Ibarat kayak burung itu sayapnya tambah lebar. Iya iya iya. Semakin berkembang ya Pak ilmunya biar menjadi semakin manfaat karena banyak santri, banyak yang menuntut ilmu. Bahkan tadi dikatakan katanya ada orang-orang yang menimba ilmu di Pak Yai Ahmad ini sampai usia 50-40. Berarti baru mengaji. Ya, berarti istimewa banget Pak ini ya. Iya, 50 aja baru belajar ngaji sampai bisa. Berarti ini sangat istimewa. Berarti Pak Ahmad ini sabar orangnya kiranya, Mbak. Iya. Soalnya kan umur masih sudah 50 kok sudah mau mengaji. Luar biasa Mbak ini. Iya. Nah itu Ustadz Ahmad itu lulusan mana Mbak ini? Pondoknya? Itu lulusan dari Wonosobo Pak Yai. Oh iya.
Dari Sama Wonosobo. mereka itu dari Wonosobo. Wonosobo gunung, Mbah. Iya, Gunung, dia iya. ngajar di sono, setelah ngajar di sono dipindahkan oleh Pak Kiainya, dipindahkan ke Pekalongan di rumahnya sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan. Alhamdulillah. Juga saya juga sampai jadi santrinya saya sampai sekarang. Oh, termasuk Mbah Sipon ini berarti Alhamdulillah ya. mendalami ilmu sama Pak Ustadz Ahmad ya, Pak Iya. Kiai Ahmad. Alhamdulillah Oh sampai iya, saya iya, iya. mempelajari itu dalam kitab-kitab Al-Quran itu semua. Alhamdulillah sampai sekarang saya Iya. berjalan lancar, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Terus, Mbah, kita kan sekarang sedang berada di hadapan makom Pak Yai Tepyani, bapak daripada Pak Yai Ahmad. Kira-kira, Mbah, aura-aura apa yang ada di dalam makom Pak Yai Tepyani ini, Mbah? Apakah ada khotam-khotam yang bagaimana atau yang bagaimana? Coba tolong dideteksi, Mbah, keberadaan khotam-khotam yang berada di sekitar makom Pak Tepyani. Karena termasuk Pak Yai Tepyani itu orang yang sangat luar biasa. Bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat, punya santri yang banyak, termasuk juga lulusan dari Jawa Timur, kemudian menimba ilmu di Banten, pasti mempunyai karomah dan sisi gaib yang luar biasa. Monggo, Mbah, dipun deteksi, Mbah. Tampaknya Mbah Sipon Emlindo Haji sudah mendeteksi aura-aura yang ada di makom Mbah Sadir ini. Sekarang kita tanya-tanya pada Mbah Sipon. Bagaimana Mbah Sipon setelah Anda mendeteksi aura di makom Mbah Wali Sadir ini? Ya itu untuk pribadi saya itu ya, itu ada Mbah Sadir itu ada si pengikutnya, ibaratnya sejenis macam orang itu. Iya. Ibaratnya walaupun dia ulama, cuma kan itu ada pengikutnya yang kayak itu. Jadi ya mungkin kodamnya dia. Iya, semacam kodam, Mbah, berarti ya. Namanya orang kan ada macam-macam kodam. Mungkin itu yang kebenaran saya lihat itu kayak gitu, yang saya tahu. Nggak tahu dan lain-lain ada mungkin. Ya, terus apa lagi, Mbah, kira-kira, Mbah? Yang lainnya barangkali, Mbah, yang lainnya? Yang lainnya belum kelihatan juga. Soalnya itu kan ya berat juga, cuma kan itu yang saya tahunya itu. Oh iya. Jadi mungkin kalau ada yang lain ada, cuman mungkin belum kelihatan semua. Oke. Cukup itu saja berarti, Mbah? Iya, betul. Terima kasih kami ucapkan pada Mbah Sipon Emlindo Haji yang telah mendeteksi area makam Mbah Wali Sadir ini, yang katanya di area makam Mbah Wali Sadir ini ada khodam macan, yaitu macan itu adalah semacam pengikut daripada Mbah Wali Sadir di masa lalunya. Dan saya tanya-tanya lagi bagaimana Mbah Sipon, apakah ada lagi? Kata Mbah Sipon belum, yang lainnya belum kelihatan. Itu yaitu ungkapan-ungkapan dari Mbah Sipon Emlindo Haji yang mana telah mengupas daripada perjalanan Pak Yai Tepyani, yang mana termasuk beliau itu dulu termasuk seorang ulama, yang mana di masa kecilnya beliau Pak Yai Tepyani itu mondok di Jawa Timur, kurang lebih kata Mbah Sipon itu ya sekitar 4 tahunan. Setelah 4 tahunan kemudian menginjak remaja lagi, pindah ke Banten, dan di Banten di sana Pak Yai Tepyani mondok lama, bahkan sampai
bisa mengajar di pondok. Suruh pulang, suruh Iya, ngajar. iya, di sana disuruh pulang karena sudah terlalu lama, dan di desanya disuruh untuk mengamalkan ilmunya. Dan alhamdulillah sampainya di desanya, Pak Yai Tepyani mempunyai santri yang banyak, dan kemudian kata Mbah Sipon juga berkeluarga, punya istri yang kemudian juga melahirkan seorang kiai juga, yang kata Mbah Sipon yaitu yang punya nama Pak Yai Ahmad Rifai. Termasuk istimewanya ini, Pak Yai Ahmad Rifai itu mempunyai santri di mana santri-santrinya itu umurnya 50 tahun baru bisa baca Al-Abadasa. Itu yang sangat luar biasa. Kalau Pak Yai Ahmad itu bukan orang yang tekun, bukan orang yang sabar, pasti tidak akan mampu untuk mengajar orang-orang yang sudah berusia lanjut tersebut. Dari kisah itu yang diceritakan oleh Mbah Sipon, kiranya dapat menjadi introspeksi diri kita bahwa tentunya kita semua ini walaupun sudah tua, tidak ada salahnya untuk selalu mencari ilmu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Carilah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Berarti dari mulai kita kecil sampai kita mati pun kita harus tetap mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu Mbah Sipon yang hanya bisa disampaikan tentang Mbah Tep. Ada yang mau ditambah, Mbah? Iya, udah cukup. Oh iya, cukup. Cuman kalau ada orang yang mau mengikut ngaji sama Bapak Ahmad Yai Ahmad Rifai itu bukannya untuk tua saja, dari kecil sampai iya. sekalian yang tidak berbahasa alif-alifan itu siap, bisa diterima bisa. dengan ikhlas, rendah hati. Dia tidak akan menolak walaupun umur 60, walaupun umur 50, dia tetap dijalankan dengan ikhlas gitu. Itu Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah beliau menerima dengan ikhlas. Iya, intinya sangat bagus sekali buat contoh kita, Mbak ya. Buat contoh kita untuk mendalami ilmu pada siapapun yang mau mengaji, entah mau itu anak kecil, orang dewasa, Pak Yai Ahmad terima. Mungkin hanya itu ulasan-ulasan dari Mbah Sipon tentang makam Pak Yai Tepyani. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat kita ambil hikmah dan teladan dari beliau dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salam dari kami tim YouTuber Lorong Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.